Insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin cerita-cerita malam ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Atau aku pasti datengin kamu kok. Lengser wengi sliramu cemake sirmo aja tangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, insan muda. Selamat berjumpa kembali. Malam ini kita kembali akan berbagi kisah-kisah menyeramkan. 3 cerita sudah siap untuk diperdengarkan. 3 cerita ini merupakan kiriman dari insan muda. Terima kasih untuk kamu yang sudah mau untuk berbagi. Selain itu, ada pula testimoni tentang tempat-tempat menyeramkan di seputaran kota Bandung. Insan muda, konon ada beberapa cara untuk berinteraksi dengan mereka, para makhluk halus. Mungkin kamu sudah mengetahui beberapa caranya. Tapi menurut sebuah mitos, ada satu cara yang paling mudah untuk melihat keberadaan mereka, para makhluk halus ini. Ingin tahu caranya? Dengarkan baik-baik. Yang perlu kamu lakukan, insan muda, adalah melihat secara terbalik melalui kedua kaki kita. Hanya itu saja? Jawabannya adalah iya. Yang perlu kamu lakukan adalah cukup berdiri dengan 2 kaki terbuka lebar. Lalu bungkukkan badan hingga posisi kepala bisa melihat ke arah belakang kita melalui 2 kaki kita sendiri. Agar bisa membedakan mana makhluk halus dan mana manusia asli, sebaiknya lakukan di malam hari saat sepi, dan lakukanlah di tempat yang memang agak menyeramkan. Kamu bisa melakukannya di sebuah rumah sakit, di pekuburan, atau bahkan di rumah kamu sendiri. Konon, mereka yang pernah mencobanya berhasil melihat penampakan makhluk halus tersebut. Penasaran dan ingin mencobanya? Silahkan insan muda. Tapi kami tidak bertanggung jawab dengan segala risiko yang akan kamu hadapi. Sekarang, kita akan memulai rangkaian cerita-cerita malam Jumat ini.
selalu ingat akan satu hal insan muda. Jangan pernah dengerin sendirian. Namaku Diana. Aku mahasiswa tingkat akhir di ITB. Pengalamanku ini aku alami saat semester awal kuliahku. Waktu itu, aku sedang menginap di rumah sahabatku Juwita untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Siang hari di kampus, Juwita meminta aku untuk datang ke rumahnya setelah maghrib. Tapi dia bilang dia baru akan pulang jam 10 malam. Karena dia akan pergi dulu dengan pacarnya setelah pulang kuliah siang nanti. Aku memang sudah biasa menginap di rumahnya. Juwita tinggal sendirian di daerah Dago Pojok. Di rumahnya hanya ada Biirah yang menemani. Sedangkan kedua orang tuanya dan adiknya tinggal di Jakarta. Setelah beres kuliah jam 4 sore, aku pulang dulu ke kosanku di daerah Cisitu. Aku mengambil laptopku dan baju. Sekitar jam 6, aku langsung berangkat ke rumah Juwita. Sesampainya di depan rumah Juwita, aku disambut Biirah yang sedang duduk di teras rumah. Neng, langsung aja naik ke atas ya. Baju tadi udah nitip pesen. Kalau mau makan tinggal bilang Bibi ya. Nanti Bibi siapkan. Setelah aku mengucapkan terima kasih, aku langsung masuk ke rumah dan naik ke lantai 2. Setelah itu aku duduk di sofa di depan TV besar yang komplit dengan siaran TV berlangganan. Lelah sekali badanku ini, ujarku dalam hati. Tak lama aku langsung masuk ke kamar mandi yang terletak di sebelah kamar Juwita. Saat mulai mandi, aku mendengar suara ketukan di pintu kamar mandi. Kumatikan shower untuk memastikannya. Dan aku langsung memakai handuk dan melihat keluar. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku sempat mengecek beberapa saat sekelilingku. TV masih menyala dan tidak ada siapa-siapa. Aku kembali menutup pintu kamar mandi. Sebenarnya
Aku takut. Tapi aku coba untuk tidak mempedulikannya dan melanjutkan mandi. Setelah selesai mandi, aku langsung turun ke bawah untuk makan malam. Dan Bi Irah pun sudah menyiapkan makanan hangat di meja makan. Setelah itu, Bi Irah minta izin untuk pergi ke masjid. Memang, Bi Irah selalu rajin ke masjid selepas Isya untuk mengaji. Setelah Bi Irah pergi, aku makan sendiri. Saat sedang makan, aku mendengar suara TV di atas. Kok mati ya? Seketika suara rumah hening. Aku berhenti makan dan naik ke atas untuk mengecek. Jujur, aku mulai ketakutan. Aku sudah biasa berada di rumah ini sendirian. Tapi tidak pernah ada kejadian aneh di rumah ini. Sesampainya di atas, kembali kunyalakan TV dan kembali ke bawah untuk menyelesaikan makan. Baru 2 anak tangga aku turun, TV kembali mati. Tapi kali ini disertai suara benda jatuh. Karena takut, aku tak menyelesaikan makan malamku dan tetap berada di atas. Aku kembali menyalakan TV dan duduk di sofa. Tak lama, aku mendengar suara pintu rumah dibuka. Dan ketika kulihat, ternyata Juwita yang membuka pintu. Tapi kok aku nggak dengar suara pintu pagar terbuka ya? Terus suara mobil juga tidak ada. Aku lalu bertanya pada Juwita, "Ju, mobil lo kemana?" Juwita hanya menjawab, "Dibawa Reki pergi ketemu temennya." Lalu dia naik ke atas dan aku lihat kok ada yang aneh ya dengan wajah Juwita. Mukanya datar tanpa ekspresi. Dia terlihat lelah dan pucat. Lalu aku tanya lagi dia, "Lo sakit, Ju?" Dia hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian langsung masuk ke kamarnya. Lega perasaanku karena sekarang aku tak sendirian lagi. Aku kembali ke bawah untuk meneruskan makanku. Setelah makan, aku langsung mencuci piring di belakang. Beres aku mencuci piring, aku kembali ke meja makan dan melihat Juwita sudah duduk di meja makan dengan setumpuk kertas dan laptop. Dia bilang, "Ayo Di, kita mulai sekarang biar gak kemalaman."
Aku langsung mengiyakan dan pergi ke atas untuk mengambil laptop dan buku catatanku, lalu kembali ke bawah. Sambil mengerjakan tugas, kami berdua bercanda seperti biasanya, membahas ini dan itu. Sampai tiba-tiba laptopku mati. Aku coba mengecek stop kontak chargerku, lalu aku menunduk ke bawah meja makan untuk mengecek adaptornya. Ternyata copot karena tertarik. Tapi aku terkaget setelah mati ketika aku melihat ke arah Juwita. Aku tidak melihat kakinya. Aku berusaha menahan jeritanku. Seketika badanku lemas. Aku kembali berdiri dan melihat sosok Juwita duduk di hadapanku. Dia masih duduk di situ dan menghadap laptopnya. Aku kembali menunduk ke bawah meja dan ternyata kaki Juwita memang tidak ada. Lutut dan kakiku lemas. Badanku terasa dingin. Aku panik, gugup, dan juga ketakutan. Aku tetap pura-pura mengerjakan tugas sambil ketakutan. Di hadapanku, Juwita masih duduk tenang, menghadap ke laptop. Mukanya tanpa ekspresi. Makhluk apa ini? Kataku dalam hati. Karena tidak kuat dan ketakutan, aku memberanikan diri bilang kepada sosok di depanku, mungkin dia bukanlah Juwita, sahabatku. Ju, mendadak badan gua kok ngerasa gak enak ya. Gua ke atas duluan ya. Besok aja gua lanjutin tugasnya. Dia hanya diam, tak menggubris kata-kataku. Tanpa membereskan barang-barangku, aku langsung berjalan menuju tangga. Tapi tiba-tiba aku mendengar sosok itu memanggilku setengah berteriak. Hei, mau kemana lo? Lo sakit atau lo udah tahu? Dia menatapku dengan tajam. Tak lama kemudian, dia tertawa sangat kencang. Dan tawanya terdengar menyeramkan. Seketika badanku lemas dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Gelap.
Aku terbangun saat kurasakan air dingin diusapkan di wajahku. Pelan-pelan kubuka mataku, dan saat aku terbangun, di sebelahku ada Mirna, salah seorang sahabatku. Dialah yang mengusapkan air dingin ke wajahku itu. Aku melihat sinar matahari masuk ke kamar dari sela-sela jendela kamar Juwita. Samar-samar, aku mendengar suara tangisan dari luar. Kami berdua langsung berjalan ke lantai bawah. Aku melihat Biirah sedang menangis histeris. Dan aku melihat banyak orang menggunakan baju hitam. Di situ aku juga melihat kedua orang tua Juwita sedang menangis. Aku mendengar suara orang-orang sedang membaca ayat kursi. Aku berusaha duduk. Lalu setelah aku benar-benar sadar, aku diceritakan oleh Mirna kalau tadi malam setelah maghrib, Juwita mengalami kecelakaan di tol menuju ke Bandung. Mobilnya menabrak pembatas jalan. Dan Juwita meninggal seketika karena badannya terhimpit setir hingga remuk. Dan kedua kakinya putus. Dan sekarang jenazah Juwita sedang dalam perjalanan menuju ke Bandung. Badanku lemas mendengar cerita itu. Dan aku di sini hanya bisa duduk dan menangis sejadi-jadinya. Hai semua, aku Tisha. Aku punya pengalaman waktu lagi nungguin bapakku di rumah sakit pemerintah yang sebelum pasteur itu loh. Jadi gini, waktu bapak lagi di opname, kebetulan kan aku yang kebagian buat jaga malam itu. Mama sama kakakku pulang sebentar buat mandi dan lain-lain gitulah. Nah terus ruang opname bapak itu ada di bangunan rumah sakit yang lama, yang serem tau gak? Bukan di bangunan baru yang itu. Nah terus sekitar jam 1 malam, pas aku lagi tidur-tiduran di kursi panjang di teras, tiba-tiba aku kaget banget. Soalnya ngedenger suara tangisan bayi. Sumpah itu jelas banget suaranya di kamar sebelah. Suaranya gak berhenti-berhenti. Tapi aneh deh, bapak kayak gak keganggu gitu sama suaranya. Pas aku bilang sama bapak kalau ada suara bayi nangis, bapak cuma bilang dari tadi dia tuh gak ngedenger apa-apa. Wah, sepanjang malam akhirnya bukan aku tau gak sih yang nungguin bapak, tapi kayak bapak aja gitu yang nungguin aku yang ketakutan semalaman. Soalnya sampai azan subuh aku masih denger suara-suara itu. Padahal aku ingat kalau sorenya suster juga bilang sih emang kalau kamar yang isi cuma kamar bapak aja, yang sebelah-sebelahnya kosong semua. Takut.
Gue Ruli. Dan gue punya pengalaman cukup serem di Hasan Sadikin. Jadi gini, waktu itu temen gue, anak kampus Jatinangor, kecelakaan motor. Sampai kepalanya mesti dijahit. Dan kebetulan rumah sakit yang paling dekat dari lokasi kecelakaan adalah Hasan Sadikin. Nah, kita baru tahu kejadiannya malam banget. Langsung buru-buru ke sana sambil bohongin si satpamnya. Bilang kalau kita keluarga yang mau gantian jaga. Soalnya kan udah lewat jam besuk juga. Nah, jadi koridornya Hasan Sadikin itu kan kayak gitu ya, serem banget. Panjang banget dan gelap juga. Makanya begitu masuk kayaknya kita nyasar deh. Untungnya ada satu orang yang berdiri di tengah lorong belakangin kita. Dan gue berniat buat nanya bangsal kelas 2 tempat temen gue dirawat. Langsung gue nepuk pundak orang itu sambil bilang, "Kang, maaf, mau tanya." Jadi pas orang itu ngebalik badannya, astaga, itu mukanya rata banget. Dan gue kayak patung, sempat nggak bisa lari. Tapi akhirnya bisa juga. Ampun deh, sekarang gue nggak berani lagi kalau untuk datang ke sana. Dan nggak berani juga buat ngebayanginnya. Aku bertengkar hebat gara-gara pacarku selingkuh lagi. Aku memang masih sayang dengannya, tapi sifatnya yang suka selingkuh sudah tidak bisa lagi aku maafkan. Dan akhirnya kita pun putus. Mana sumpah cinta sampai mati. Kali ini aku tidak pulang ke rumah, tapi ke vilaku di daerah Cihideng. Villa yang hampir setahun ini tidak pernah aku kunjungi. Aku ingin menenangkan diriku sendirian tanpa ada siapa-siapa. Sampai di villa, aku disambut Teh Yanti yang biasa menjaga di villaku. Teh Yanti memang masih muda, tapi dia dipercaya menjaga villa ini sendirian. Teh Yanti lalu membukakan pintu-pintu dan menyalakan lampu. Aku menuju ke lantai 2 dan merebahkan diriku di tempat tidur kecil yang ada di balkon. Pikiranku tidak fokus. Masih saja terbayang mukanya ketika ia menangis dan memohon kepadaku. Aku memejamkan mata, mencoba untuk tenang. Astaga, ada sesuatu yang mendorong dadaku keras sekali. Spontan aku langsung bangkit. Nafasku sesak. Aku mencoba mengatur nafas lalu siapa nih? Tumben banget ada yang nelfon sini. Halo? 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 Halo, siapa nih? Halo, suaranya nggak jelas. Halo? Halo, Jail ya? Siapa sih ini? Halo? Karena kesal, aku menutup teleponnya. Di saat seperti ini, masih saja ada yang jahil. Saat aku akan kembali duduk, astaga, aku merasa menduduki sesuatu. Ini sepertinya untuk memastikan, aku mencoba merabanya dan bulu kuduku mulai berdiri. Saat aku rasakan, aku yakin ini tubuh seseorang. Perlahan aku mencoba melihatnya dan
ternyata aku menduduki satu sosok hitam padat yang berbentuk manusia. Bergegas aku berlari ke lantai bawah, dan saat akan menuruni anak tangga, aku mendengar suara seseorang. Ini suara seorang wanita yang sedang menangis. Lalu aku perhatikan dan astaga, aku melihat satu bayangan hitam yang sedang jongkok di pojok anak tangga. Aku berlari kembali ke atas, masuk ke kamar lalu membantu pintu, dan langsung bersembunyi di balik selimut. Aku mencoba untuk tidak mendengar apapun atau melihat apapun. Tapi tetap saja aku seperti mendengar suara-suara aneh di sini. Dan tiba-tiba kali ini terdengar sangat jelas suara seseorang yang sedang mencakar-cakar lantai kayu ini. Astaga, astagfirullahaladzim. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku sudah tidak tahan lagi. Akhirnya aku membuka selimut dan langsung berlari keluar sampai aku menabrak Teh Yanti. Teh Yanti membawaku turun dan membuatkan secangkir teh hangat. Setelah meminumnya, aku agak sedikit tenang. Teh Yanti lantas bertanya, "Ada apa?" Aku menceritakan apa yang aku alami barusan. Teh Yanti bingung. Pasalnya, penghuni yang ada di sini tidak akan ganggu seperti ini. Aku menghabiskan teh hangat, lalu pergi ke ruang tengah. Aku melihat Teh Yanti kembali ke belakang. Dan saat aku melewati kandang burung, tiba-tiba saja, kenapa burung-burung ini tiba-tiba berterbangan, nampak ketakutan. Tanpa peduli aku lanjut berjalan ke arah wastafel yang ada di depanku. Dan di arah wastafel, di depan kaca itu, tepat di belakangku, aku melihat sosok seorang wanita. Mukanya pucat dan matanya membelalak menatapku. Tubuhku tidak bisa bergerak. Aku ketakutan setengah mati. Kakiku lemas, keringat dinginku mengucur. Aku ingin berlari tapi kakiku seperti terpaku. Aku berteriak tapi suaraku tidak keluar. Sampai aku merasa kepalaku sangat-sangat berat. Dan akhirnya tubuhku terjatuh ke lantai. Paginya, saat terbangun, aku sudah berada di sebuah rumah. Ternyata itu rumah Pak RT. Setelah menceritakan kejadian semalam, Pak RT kaget dan berbisik bilang padaku bahwa Teh Yanti sudah meninggal 2 hari yang lalu. Aku sempat tidak percaya, karena semalam aku masih bertemu Teh Yanti. Dan seakan menyembunyikan sesuatu, Pak RT bilang bahwa Teh Yanti meninggal dengan cara gantung diri. Sebabnya adalah karena pacarnya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Dan saat aku tanya, di mana Teh Yanti gantung diri, RT menjawab, ia gantung diri di kamar tepat di bawah kamar di lantai 2. Yang
ada di pilaku. Selamat malam Jumat sekali lagi untuk insan muda yang baru bergabung. Ada satu informasi untuk kamu pendengar setia. Kalau mulai minggu depan, tim akan datang ke rumah insan muda untuk membantu kamu yang memiliki masalah dengan makhluk gaib di rumah kalian. Untuk edisi perdananya, kami akan datang ke rumah yang terletak di kawasan Dago Pakar dan coba untuk membantu mengatasi gangguan makhluk halus yang sering muncul di sana. Insan muda, sekaranglah saatnya untuk kita kembali mendengarkan cerita ketiga. Sebuah cerita yang dialami oleh seorang insan muda di rumahnya sendiri. Berhati-hatilah, karena para makhluk halus ini dapat muncul dimanapun dan kapanpun juga. Atau mungkin mereka sekarang sedang menemani kamu, insan muda. Pernah melihat langsung sosok kuntilanak yang terkenal itu. Aku pernah melihatnya secara langsung. Bukan hanya sekelibat atau sekilas, tapi berjam-jam. Aku bukanlah orang yang penakut. Aku dikenal cukup berani untuk seorang perempuan. Dari SMP, aku sudah aktif di sekolah sebagai salah satu anggota ekstrakurikuler pecinta alam. Dan ini pun terus aku ikuti hingga sekarang aku di semester awal kuliah ini. Pengalaman tak terlupakan ini terjadi saat aku kelas 3 SMA. Di mana aku sering begadang untuk persiapan ujian nasional. Tadinya aku berencana untuk tidur lebih awal sepulang aku les. Tapi aku tidak tahu kenapa. Mataku ini susah sekali untuk dipejamkan. Akhirnya aku duduk di depan komputer yang berada di ruang tengah. Tanpa terasa, jam dinding sudah berdentang 10 kali. Rumah pun sudah sepi. Karena aku merasa haus, aku beranjak menuju ke dapur untuk mengambil air minum di kulkas. Sambil duduk di meja makan, aku mengecek handphoneku. Tapi tiba-tiba
aku mendengar sebuah benda jatuh di arah luar. Dan langsung disusul dengan suara lolongan anjingku Dobby di luar. Karena penasaran, aku langsung keluar dan mengecek langsung. Mencari asal suara itu. Tapi tidak ada apa-apa. Dan lebih anehnya lagi, waktu aku lihat Dobby anjingku bertingkah lakunya aneh. Dia terus melihat ke arah pohon mangga yang ada di halaman belakang rumahku. Sambil terus-menerus melolong. Kuperhatikan ke arah Dobby memandang. Sekilas, aku melihat bayangan putih bergerak dari arah pohon mangga ke arah gudang belakang. Dan seketika juga Dobby berhenti melolong. Saat itu aku merasa bulu kuduku merinding. Sebenarnya bayangan tadi sedikit mengganggu aku. Tapi aku langsung kembali ke dalam dan coba untuk tidak memperdulikannya. Aku pun kembali melanjutkan browsing. Saat aku sedang asik dengan browsinganku, sekitar pukul 1 pagi, aku mendengar suara tangisan adikku yang masih balita. Karena biasanya ibu yang langsung menggendongnya, aku pun tetap diam di depan komputerku. Tapi tak berapa lama, aku mendengar ibu memanggil. Kak, tolong gendong dulu adikmu. Ibu lagi gak enak badan. Tanpa berlama-lama, aku langsung masuk ke kamar adikku. Kuberikan botol dotnya, tapi dia tetap menangis kencang. Bahkan sekarang botolnya dia lempar. Lalu aku coba untuk menggendongnya. Tapi tetap, dia tidak mau berhenti menangis. Tunggu. Ada yang aneh. Dia tidak berhenti melihat dan menunjuk ke sudut ruangan sambil menangis terus. Aku terus coba menenangkan dia. 5 menit sudah aku menggendong dia. Tapi adikku tetap tidak mau berhenti menangis. Aku bawa dia ke ruang tengah. Dia berhenti menangis sesaat. Tapi kemudian menangis lagi. Dan kembali menunjuk ke pojok ruangan.
Dia tampak ketakutan. Aduh, Ade, ada apaan sih nih? Kenapa sih kamu? Kataku kepadanya. Tapi dia tetap menangis. Tak lama berselang, aku mencium bau harum bunga melati. Makin lama, makin tajam baunya. Lalu samar-samar aku mendengar suara pintu terbuka. Kupikir ibu keluar dari kamar. Tapi ternyata tidak. Pintu kamarnya tetap tertutup rapat. Dan tiba-tiba aku mendengar lagi suara pintu dibanting. Astagfirullah. Jujur aku mulai agak ketakutan. Kupanggil-panggil ibu. Tidak ada jawaban. Bu! Ibu! Bu! Yang ada hanyalah suara lolongan Dobi dari arah halaman belakang. Di gendonganku, adikku masih tetap menangis kencang. Aku langsung masuk ke kamar ibu. Aku bangunkan dia dan kuberikan adikku kepadanya. Setelah itu aku langsung menuju kamarku. Aku duduk terdiam di depan meja belajarku. Aku masih mendengar suara lolongan Dobi. Aku coba berkonsentrasi dan tidak mempedulikannya. Aku buka buku catatanku dan coba mulai belajar. Sedetik kemudian, aku kembali mencium bau harum bunga yang tadi aku cium di ruang tengah. Baunya lebih kuat dari yang tadi. Dan seketika aku menengok ke samping kanan, ke arah kasurku. Ya Tuhan! Ada sesosok perempuan duduk di pinggir kasurku. Dia menggunakan baju putih dengan rambut terurai. Wajahnya pucat sekali. Dia memandangku dengan tajam. Ditambah dengan senyuman di wajahnya. Senyuman yang menyeramkan. Aku lalu memalingkan pandanganku dari sosok itu. Aku coba berdoa. Dan tak tahu kenapa, badanku berasa kaku sekali. Aku coba menggerakkan kaki dan tubuhku. Tapi, ya Tuhan, aku tidak bisa. Aku sudah sering keluar masuk hutan untuk kegiatan pencinta alam. Tapi baru kali ini aku mengalami kejadian seperti ini. Ya Tuhan, apa salahku? Aku coba untuk berteriak minta tolong, tapi suaraku tak bisa keluar. Aku hanya pasrah sambil berdoa di dalam hati. Aku terus memejamkan mata.
Setelah beberapa saat, aku coba memberanikan diri membuka mata dan kembali melihat ke arah kasur. Ya Tuhan, sosok wanita itu masih tetap duduk di situ dengan tatapan tajam dan senyum yang menyeramkan. Tak terasa aku mulai menangis. Sekali lagi aku coba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Dan wanita itu masih ada. Dia tetap pada posisinya. Aku kembali memejamkan mataku dan terus berdoa sambil menangis. Setelah beberapa waktu, akhirnya aku mendengar suara azan. Dan secara tiba-tiba, aku dapat menggerakkan kembali badanku. Seketika itu juga aku berlari ke kamar ayah dan ibuku. Aku langsung masuk dan membangunkan mereka. Ku ceritakan semuanya. Aku bahkan menceritakannya sambil berteriak-teriak. Ayah langsung memeluk dan menenangkanku. Esok harinya, badanku demam tinggi. Setelah 3 hari demamku tidak turun, ibu mengajakku pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisiku. Tapi dokter bilang aku tidak sakit apa-apa. Sampai akhirnya ada teman ayah yang mampir ke rumah. Dia melihat kondisiku yang sedang berjalan menuju dapur. Kemudian dia memanggil aku. Lalu di depan ayahku, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia bilang, kalau sekarang ada sesosok wanita mengikuti aku kemanapun aku pergi. Itulah tadi cerita untuk malam Jumat kali ini. Sekali lagi kami informasikan kalau mulai minggu depan, tim akan datang ke rumah insan muda untuk membantu kamu yang memiliki masalah dengan makhluk gaib. Jangan lewatkan edisi kami minggu depan untuk mendengar secara langsung yang berada di lapangan. Setelah ini, saya undur diri. Terima kasih untuk kesetiaan yang mendengarkan. Kita berjumpa lagi malam Jumat depan insan muda. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin sendirian.